Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Raihan Nur, Yana Sartika, Goida Rodia Solihah, dan Fasya Adelia Lismana. Pada hari ini, kami akan membawakan sebuah podcast dengan judul Sejarah Organisasi Mahasiswa di Indonesia. Pada tahun 1945, akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang liberal, oleh sebab itu dibentuklah Perserikatan Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI pada 4 Juli 1927 oleh Soekarno. Tujuan dari PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. PNI sendiri dibentuk berdasar pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1966, muncul Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa I di Malang tahun 1947. Tujuan dibentuk PPMI ini adalah untuk mempererat hubungan persaudaraan antara para pelajar Indonesia. Kemudian, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau bisa disebut KAMI dibentuk tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan Mejen Dr. Syarif Tayyip. Terbentuknya Komisi Anti Korupsi atau AK oleh Wilopo berlandaskan pada reaksi kekecewaan mahasiswa terhadap tim-tim khusus yang disponsori pemerintah, mulai dari tim pemberantasan korupsi atau TPK sampai Komisi 4. Komisi 4 adalah Badan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Indonesia yang dibentuk Soeharto pada 31 Januari 1970. Protes masih terus berlanjut hingga tahun 1972, di mana terdapat isu harga beras naik. Selanjutnya, pada tahun 1973, masih diwarnai dengan isu korupsi sampai meletusnya demonstrasi memprotes. Perdana Menteri Jepang Kakuchi Tanaka yang datang di Indonesia, kedatangan PM Jepang ini menuai kerusuhan yang dilakukan mahasiswa dan kerusuhan sosial pada 15 Januari 1974. Peristiwa demonstrasi ini disebut dengan peristiwa Malari, dengan mengenali organisasi-organisasi mahasiswa yang dibentuk pada masa pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa para mahasiswa begitu peduli pada negara ini. Kita semua menginginkan kemajuan bagi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang yang ada, seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang teknologi, bidang sosial, dan bidang politik. Pesan yang ingin kami sampaikan di akhir podcast ini, dimanapun kalian berada, apapun organisasi mahasiswa yang kalian ikuti, tetaplah berada di jalan kebaikan. Karena ini untuk negeri kita, untuk masa depan kita, dan teruslah berjuang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan podcast kelompok 5. Jika ada kesalahan, mohon berikan kritik dan saran dengan tata bahasa yang baik. Sampai jumpa.